seperti yang untuk barisan bilangan real. Kalau di barisan bilangan real itu adalah AN gitu ya di dalamnya, maka di sini kita menggunakan FN. Oke. Nah, di sini Fn-nya itu merupakan fungsi, dan untuk setiap n bilangan asli, kita asumsikan bahwa Fn itu mempunyai daerah asal yang sama. Sebutlah A, elemen bilangan real. Paham ya maksudnya ya? Jadi untuk setiap n bilangan asli, kita asumsikan bahwa daerah asal dari Fn itu sama. Ya, sebutlah A misalnya. Dan di sini A-nya itu adalah himpunan bagian dari bilangan real. Nah, seperti halnya pada barisan bilangan real, ketika kita dihadapkan pada sebuah barisan fungsi Fn, maka kita akan tertarik untuk membahas perilaku Fn apabila n-nya itu menuju tak hingga. Dalam bahasa lainnya itu adalah bagaimana mengenai kekonvergenan dari barisan fungsi Fn untuk n menuju tak hingga. Oke, sama aja kan ya seperti di barisan bilangan real ya. Cuma sekarang kita berbicara makhluknya itu berupa fungsi gitu ya, seperti itu. Oke. Nah, terkait dengan kekonvergenan barisan fungsi, karena untuk tiap X elemen A, maka Fnx itu membentuk suatu barisan bilangan real, maka kekonvergenan barisan fungsi Fn dapat didefinisikan melalui kekonvergenan barisan bilangan Fnx. Kira-kira paham nggak maksudnya? Paham nggak? Kan kalau Anda ambil sembarang X di A, ya, maka Fnx itu kan bernilai real. Betul nggak? Betul nggak? Jadi kalau misalnya gini, saya punya Fnx misalnya X pangkat N lah gitu ya. X pangkat N. Nah, untuk setiap X di A, maka akan terbentuk itu kan X pangkat N gitu ya. Jadi maksud untuk X, misalnya Anda ambil X sembarang, nilai X sembarang, sebutlah misalnya 2 lah gitu ya. Maka X pangkat N-nya kan menjadi 2 pangkat N gitu kan ya. Nah itu kan membentuk barisan bilangan real kan? Paham nggak maksudnya? Halo? Kenapa pada diam? Belum Maaf terlalu Pak, paham, Pak. kalau saya masih kurang paham Pak. Bingung, Oke, bingung, Pak. ginilah. Oke. Bentar, di sini contohnya apa ya? Gini kan ya. Oke. Sekarang ginilah misalnya. Misalnya gini, contohnya Fnx sama dengan X pangkat N. Oke, X-nya berada pada interval 0,1. Oke, Anda ambil X-nya misalnya 0. Ya. Berarti kan Anda punya Fn 0, itu kan berarti 0 pangkat N ya. Betul? Ya, Pak. Ya. Iya Pak. Nah, kalau misalnya N-nya digerakkan, berarti kan kita punya barisan gitu kan ya. Untuk X sama dengan 0. Barisan 0 pangkat N. Ya, berarti kalau N-nya 1 kan berarti 0 pangkat 1. Kalau N-nya 2 berarti 0 pangkat 2, 0 pangkat 3, dan seterusnya. Cuma untuk kasus itu berarti dia barisannya konstan gitu kan ya. Seperti itu ya. Barisan konstan. Betul? Iya Pak. Kalau saya ganti X-nya sama dengan 1 misalnya. Atau setengah gitu ya. Anda punya barisan yang lain lagi kan? Kalau setengah X-nya berarti kan setengah pangkat N barisannya. Itu kan barisan bilangan real kan? Betul nggak? Jadi maksudnya untuk setiap X di A, maka Fnx itu membentuk suatu barisan bilangan real.
Jadi ketika Anda memilih satu nilai X di A, ya, maka Anda punya fnx itu kan ya. Dan nilainya itu membentuk suatu barisan bilangan real. Seperti yang tadi kalau saya punya ini kan, saya punya fnx sama dengan ini. Nih, saya punya fnx sama dengan nih, misalnya saya punya fnx sama dengan x pangkat n. Nah, kalau misalnya gini, saya ambil X sembarang sebutlah misalnya itu ya, misalnya 0. Berarti kan nanti saya punya barisan ini kan, 0 pangkat N kan. Fn0 kan itu membentuk barisan kan. Ya, kalau saya bentuk nih, saya bentuk baris, mana baris, sebentar. So, saya ambil sembarang X gitu, sebutlah X-nya 0 gitu ya. Nah, gini, ya. Nah, gini. Coba kalau dirinci jadi barisan apa ini? Barisan 0 pangkat N. Apa barisannya? Halo? Anggotanya 0 semua ya, Pak? Anggotanya 0 semua kan, kalau dirinci jadi gini kan? Ya, betul nggak? Iya, Pak. Kan ini membentuk barisan bilangan real kan? Paham? Saya ambil X yang lain. Ya, saya ambil X yang lain. Saya ambil X yang lain misalnya. X-nya mau berapa? Gitu ya. Misalnya setengah. Fn setengah. Ini setengah misalnya gitu ya. Nah, berarti kan ini ganti jadi setengah kan? Ya. Betul? Iya, Pak. Maka yang terbentuk sekarang adalah barisan dengan suku-sukunya apa saja. Berarti ini barisannya apa? Yang pertama, Setengah. setengah kan? Yang kedua, Seperempat. Seperempat. seperempat, gitu kan? Yang ininya Seperdelapan. delapan, ya. Dan seterusnya kan? Ini membentuk barisan bilangan real kan? Iya, Pak. Betul? Jadi maksud kalimat yang pertama ini, setiap Anda mengambil X, elemen di A, maka fnx itu membentuk suatu barisan bilangan real. Oke? Paham ya? Jadi setiap Anda ngambil sembarang X di A, maka fnx itu membentuk barisan bilangan real. Ya, contohnya seperti ini. Setiap ngambil X ya, setiap Anda ngambil X di A, maka fnx itu membentuk barisan bilangan real. Oke? Bisa dipahami sampai sini? Makhluknya? Bisa ya? Oke, bisa dipahami nggak? Kalimat yang pertama nih, kalimat yang pertama. Oke? Maka karena untuk setiap X di A, fnx membentuk suatu barisan bilangan real, maka kekonvergenan barisan fungsi fn dapat didefinisikan melalui kekonvergenan barisan bilangan fnx. Nah, gitu. Ya. Oke, jadi kekonvergenan barisan fungsi fn dapat didefinisikan melalui kekonvergenan barisan bilangan fnx. Oke. Maksudnya apa? Bila untuk setiap x di A, barisan fnx konvergen ke suatu bilangan yang tentunya ini umumnya bergantung pada x ya, yang bergantung pada x. Sebutlah misalnya Lx, maka kita peroleh sebuah fungsi f
dari A ke R dengan Fx itu sama dengan Lx. Oke, jadi untuk tiap X elemen A, kita katakan Fnx itu konvergen ke Fx untuk N menuju ta hingga. Paham nggak? Ya. Oke, jadi di sini barisan barisan Fn konvergen titik demi titik ke F dan kita tuliskan. Jadi kalau dalam kasus ini ya, kita punya Fnx itu konvergen ke Fx untuk N menuju ta hingga, maka kita katakan bahwa barisan Fn konvergen titik demi titik ke F. Dan kita tuliskan Fn konvergen ke F titik demi titik untuk N menuju ta hingga. Nah, barisan F di sini itu disebut limit atau titik, maaf, fungsi F ini disebut sebagai limit, tentunya limit titik demi titik ya, dari barisan Fn. Oke, contohnya seperti ini misalnya. Ini ya, coba. Untuk N elemen bilangan asli, kita punya misalnya Fnx itu sama dengan X pangkat N. Di sini X-nya elemen interval 01. Nah, sekarang gini. X elemen interval 01. Kita harus cek di titik batasnya bagaimana, kemudian bagaimana di titik dalamnya. Oke, sekarang kalau misalnya X-nya itu sama dengan 0, maka kita punya Fnx itu sama dengan barisan apa? 0 pangkat N kan ya? Betul? Iya, Pak. Iya, Oke. Pak. Nah, sekarang Anda cek 0 pangkat N. Dia konvergen ke berapa? Untuk N menuju ta hingga. Barisan 0 pangkat N. Konvergen ke 0 kan? Ya? Oke. Akan konvergen ke 0. Ya kan dia barisan konstan kan? Entry-nya apa namanya? Suku-sukunya kan 0, 0, 0, 0, 0, 0 dan seterusnya kan? Ya untuk N menuju ta hingga dia menuju ke 0 kan? Karena dia barisan konstan. Oke? Sekarang kalau misalnya X-nya sama dengan 1 di ujung kanan. X-nya di ujung kanan. Maka barisan yang terbentuk apa? Fnx-nya menjadi apa? Kalau untuk X sama dengan 1. Barisan 1 pangkat N, Pak. Barisan 1 pangkat N. Kalau dirinci barisannya apa suku-sukunya? 1. Satu Dirinci. semua. Satu semua kan? Satu semua kan ya? Nah itu konvergen ke mana? Satu bukan, Pak? Ke 1. Ya, konvergen ke 1. Nah, sekarang bagaimana masalahnya untuk X yang berada di antara 0 dan 1? Maka barisan yang terbentuk adalah X pangkat N. X-nya lebih dari sama dengan, oke, saya tulislah rinciannya ya. Oke. Anda lihat. Pertama cek di gini. Untuk X sama dengan 0, supaya ini ya, supaya Anda itulah, saya itu satu persatu. Untuk X sama dengan 0, mana ini? Untuk X sama dengan 0, kita punya barisan Fn0 gitu ya. Fn0, ini kan berarti sama dengan 0 pangkat N ya. Oke, dan ini adalah barisan konstan. 0, 0, 0, dan seterusnya gitu ya. Dan ini konvergen ke 0. Oke? Ya. Sekarang
untuk X sama dengan 1, untuk X sama dengan 1, kita punya untuk X sama dengan 1, kita punya Fn1 itu adalah 1 pangkat N. Dan barisan ini konvergen ke berapa tadi? 1. Oke, konvergen ke 1. Ya. Sekarang, bagaimana untuk X yang berada di antara 0 dan 1? Artinya lebih dari 0, tapi kurang dari 1. Untuk X, gini. Oke, barisan Fnx, berarti kan ini X-nya, ini ya, X-nya bisa sembarang ya, kita nggak tahu X-nya berapa. Tapi yang jelas kita punya barisan Fx. Fnx itu adalah X pangkat N bentuknya ya. X pangkat N. Nah, sekarang ini. Untuk X yang berada di antara 0 dan 1. Untuk X yang berada di antara 0 dan 1. Barisan X pangkat N konvergen ke berapa? Konvergen atau divergen? Yuk. Untuk X lebih dari 0 kurang dari 1, Fnx itu X pangkat N, dia barisan konvergen atau divergen? Yo. Konvergen, Pak. Konvergen. Kenapa konvergen semua? Karena Ayo, menurut kenapa? saya nanti dia akan menuju ke 0, Pak. Kenapa Semakin Anda yakin begitu? Barisan yang terbentuk barisan apa coba? X pangkat N. Kalau dirinci, sebutlah, saya ambil contoh yang ini. Berarti yang antara 0,1 setengah aja lah saya ambil itu ya. Berarti barisan X pangkat N-nya itu apa aja? Kalau dirinci. Kalau saya ganti X-nya setengah lah, saya ambil itu misalnya. setengah, seperempat, seperdelapan, 1/16, dan seterusnya kan ya? Iya, Pak. Nah itu barisan apa itu namanya? Barisan geometri bukan, Pak? Barisan geometri. Ya, barisan geometri. Oke, barisan geometri. Kalau barisan geometri kan dia akan menuju 0 kalau R-nya rasionya berapa? Ya. Kalau rasionya di antara 0 sampai 1, Pak. Ya, pokoknya mutlak R-nya itu kurang dari 1 ya. Kurang dari 1 mutlak X-nya. Ya. Oke. Maka untuk X sama dengan, paham nggak yang lain? Ya. Kalau misalnya untuk X-nya di antara 0 dan 1, maka X pangkat N dia akan konvergen ke 0. Oke, kalau tadi misalnya 1/2 gitu ya. Coba kalau misalnya 8/9, apakah betul dia konvergen ke 0? Kalau X-nya 8/9, betul nggak? Betul nggak? Halo? Ya? Coba 8/9 pangkat N. Konvergen ke 0 nggak itu? Konvergen ke... Ya, kenapa coba? Logikanya gimana? Karena makin besar pangkatnya, makin besar penyebutnya. Sedangkan bilangnya makin kecil. Kok makin kecil? Sama-sama makin besar kan? Ya, sama-sama makin besar, tapi ini Pak. Pertambahan besarnya lebih besar yang bawah gitu. Jadi yang si penyebutnya itu lebih cepat membesarnya dibandingkan dengan pembilangnya gitu.
Oke, bisa dipahami? Jadi kalau misalnya walaupun ini 8/9 itu ya, misalnya jaraknya dekat gitu ya, bedanya cuma 1, tapi kalau untuk pangkatnya yang besar ya 8/9 dipangkatkan N gitu ya, penyebutnya akan lebih cepat membesar dibandingkan dengan pembilangnya gitu kan ya. Coba aja misalnya 8 pangkat 2, 64. 64 pangkat 3 berapa? Bandingkan dengan 9. 9 pangkat 2, 81. Pangkat 3 berarti berapa? 729. Pangkatkan 4 udah berapa? Itu bedanya udah besar sekali kan ya. Walaupun awalnya bedanya 1. Oke? Karena penyebutnya lebih cepat membesar dibandingkan dengan pembilangnya. Ingat, ini kalau X-nya berada di antara 0,1, artinya pembilang itu pasti lebih kecil dari penyebut, betul? Betul nggak? Iya, Pak. Iya kan ya? Kalau sebuah bilangan berada di antara 0 sampai 1, berarti kalau dinyatakan sebagai bilangan rasional, A per B gitu ya, atau P per Q gitu kan, maka si pembilangnya itu pasti lebih kecil dibandingkan dengan penyebutnya. Oke, akibatnya untuk N yang semakin membesar, maka penyebut akan lebih cepat membesarnya dibandingkan dengan pembilangnya. Oleh karena itu, dia limitnya akan menuju 0. Oke, maka dari sini Anda lihat barisan fungsi Fn yang ini nih, yang X pangkat N ini, itu konvergen titik demi titik ke fungsi F yang didefinisikan dengan Fx-nya itu bernilai 0 untuk 0 kurang dari sama dengan X kurang dari 1 dan sama dengan 1 untuk X sama dengan 1. Nah, gitu. Bisa dipahami? Bisa nggak? Halo? Paham nggak nih? Halo? Ada pertanyaan? Wayan, paham Wayan? Belum, Pak. Tadi sinyalnya jadi kurang jelas, Mas Ian, Pak. Yang belumnya di mananya? Tadi yang terakhir, yang itu, Pak, yang 0 sampai 1 itu. 0 sampai 1. Oke. Inilah. Oke, saya gini. Coba ini apa nih? Oke, saya kasih ini ya. Kan pembuktiannya itu sederhana. Kalau misalnya untuk X, misalnya gini, untuk X dari 0 sampai 1 nih. Ya. Kalau untuk 0 kurang dari X kurang dari 1, maka si X itu bisa saya tulis, ya bisa saya tulis, untuk X sama dengan, untuk X yang berada di antara 0 sampai 1, si X itu bisa saya tulis sebagai 1/1 ditambah A. Betul nggak? Salah. Tambah A. Di sini A-nya positif. Ya? Bisa dipahami? Betul nggak kalau saya punya suatu bilangan yang berada di antara 0 dan 1, bilangan 0 kurang dari X, 0 kurang dari X kurang dari 1, maka X-nya bisa saya tulis sebagai 1/1 tambah A. Sepakat nggak? A-nya positif, ingat ya. A-nya positif. Betul nggak? Iya, Pak. Ya kan ya. Anda mau ambil berapapun X-nya, maka Anda senantiasa bisa mendapatkan A sedemikian sehingga X itu adalah 1/1 tambah A. Oke? Nah, sekarang Anda lihat
Berarti kalau saya punya X sama dengan 1/A, maka kita punya, ya, akibatnya X pangkat N menjadi apa? X pangkat N berarti sama dengan apa? Sama dengan? Kalau X-nya sama dengan 1/1 tambah A, berarti X pangkat N berarti sama dengan 1/1 berapa? 1 per? Ayo. 1 tambah A pangkat N, Pak. 1/A pangkat N kan? Gini kan? Ya. Oke. Bisa diikuti nggak yang lain? Bisa diikuti nggak yang lain? Bisa, Pak. Ya. Nah, Bisa, Pak. Anda punya kesamaan Bernoulli untuk A positif, 1 tambah A dipangkatkan N, itu nilainya apa? Lebih dari 1 tambah N kali A kan ya? Betul nggak? Dari kesamaan Bernoulli, nah, ini ya. Dari kesamaan Bernoulli, kita punya ini kan, 1 tambah A dipangkatkan N, ini nilainya lebih dari sama dengan 1 ditambah N kali A. Kita punya kesamaan ini kan, kesamaan Bernoulli pernah kan saya sampaikan ini. Anda bisa buktikan dengan menggunakan induksi matematika bahwa 1 tambah A dipangkatkan N, untuk A-nya positif, ini lebih dari sama dengan 1 tambah A. Oke. Nah, akibatnya apa? Dari kesamaan Bernoulli kita punya 1 tambah A pangkat N, ini lebih dari sama dengan 1 tambah N kali A. Akibatnya apa? Akibatnya yang 1/A dipangkatkan N, nih yang 1/A dipangkatkan N, nilainya gimana? Nilainya gimana? Akan kurang dari ya, Pak? Kurang dari? Kurang dari 1/1 plus N kali A. Kurang dari, dia akan kurang dari apa tadi? 1/1 ditambahin A. Oke. Kok 1 ditambahin A? 1 ditambah N kali A ya, Pak? ya N kali A kan? Betul nggak? Ya. Ya kan 1 tambah A dipangkatkan N, nilainya lebih dari sama dengan 1 tambah N kali A. Kalau saya ambil 1/nya dari masing-masing ruas ini, saya ambil 1/nya gitu, berarti kan 1/1 tambah A dipangkatkan N, ini nilainya akan berubah tanda kan ya? Kurang dari sama dengan, ini kurang dari sama dengan 1/1 tambah N kali A, betul? Sepakat nggak? Iya, Pak. Oke, sekarang gini. Kalau Anda ambil limitnya untuk N menuju tahingga, berapa nilai yang ruas kanan konvergen ke berapa? Untuk N menuju tahingga. Untuk N menuju tahingga, yang ruas kanan, yang 1/N kali A, dia konvergen ke mana?
Konvergen kemana? Hanya Nol. positif ya. Berapa konvergen ke 1 per N tambah A, dia konvergen ke kemana? Nol. Ke 0. Oke. Ke 0 kan ya? Nah, dia konvergen ke 0. Nah, sekarang Anda lihat barisan 1 per 1 tambah A pangkat N berarti kan diapit oleh 0 kan ya? Di kiri dia diapit oleh 0, di kanan juga oleh 0. Artinya ya barisan 1 per 1 tambah A pangkat N dia konvergennya ke 0. Ya. Tapi tadi yang 1 per 1 A pangkat N itu kan sama dengan X pangkat N. X-nya berada di antara 0 sampai 1. Jadi untuk X yang berada di antara 0 sampai 1, barisan X pangkat N, dia konvergen ke 0. Dengan demikian, kita punya bahwa barisan ini nih, Fnx, yaitu X pangkat N, dia konvergen ke fungsi Fx, yang didefinisikannya itu sama dengan 0, untuk X-nya ini sama dengan 0, dan X-nya yang berada di antara 0 sampai 1. Atau dalam bahasa sederhananya jadi gini kan ya. Dan akan bernilai 1 F-nya jika X-nya sama dengan 1. Nah, Anda bisa, kalau misalnya Anda pengen ilustrasinya ya, Anda coba pakai, terserah. Anda dulu numerik pakai apa programnya? Pakai Maple atau matematika ya Anda ya? Iya, Pak. Iya, Pak, matematika. Numerik ya. Anda coba plotkan pakai matematika ya. Untuk X yang berada di antara 0 sampai 1 gitu ya. Coba Anda plotkan X pangkat N. Untuk X-nya di antara interval 0 sampai 1. N-nya digerakkan gitu ya. Sebutlah 0 sampai 100 dalam satu gambar yang sama. Coba. Ya. Nah, itu akan diperoleh nanti fungsinya itu jadi gini untuk N yang semakin membesar. Ya. Jadi untuk X yang berada di antara 0 sampai 1, dia bernilainya 0. Dan untuk X-nya sama dengan 1, Fx-nya bernilai 1. Gitu. Ya, seperti itu. Oke, bisa dipahami? Halo? Bisa, Pak. Insya Allah bisa, Bisa? Pak. Oke. Ini apa coba? Oke. Nah, sekarang gini. Kan tadi konvergen ya. Anda masih ingat kekonvergenan barisan bilangan real definisinya? Masih ingat nggak? Barisan AN konvergen ke L jika, masih ingat nggak definisinya? Halo? Masih ingat nggak? Ini kan ini kan kita baru ngecek bahwa dia konvergennya ke fungsi apa. Kita ingin membuktikan bahwa dugaan kita bahwa si Fnx ini dia konvergen ke fungsi ini, ya harus bisa dibuktikan bahwa dia betul. Nah, buktikannya dengan menggunakan konsep kekonvergenan barisan bilangan real. Anda masih ingat coba masih ingat? Kalau saya punya AN, nih punya AN ya, barisan AN. Anda masih ingat barisan AN? Saya pakai ini. Definisi barisan AN konvergen ke L. Anda masih ingat nggak? Yo, barisan AN konvergen ke L. Definisinya gimana? Apa? Untuk setiap apa? Untuk setiap yuk. Untuk setiap
epsilon positif. Masa lupa lagi? Untuk setiap epsilon positif. Terdapat bilangan asli N. Oke, terdapat bilangan asli N. N besar lah, gitu ya. Terus? Ya, sedemikian sehingga. Oke, sedemikian sehingga. Jika N lebih besar daripada N besar, N kecil lebih besar sama dengan N besar. Oke, jika N besar lebih jika N kecil lebih dari N besar, terus? Lebih dari sama dengan nggak sih, Pak? Kayaknya. Oh ya, lebih dari sama dengan. Oke, terus? Maka mutlak dari AN min L-nya kurang dari epsilon. Nah, ini kurang dari epsilon. Ya, jangan sampai lupa definisi yang ini harus ingat terus, tertanam. Definisi limit fungsi ini segala macam kontinu kayak gitu ya. Harus ingat terus gitu. Oke? Nah, Anda lihat definisi barisan AN konvergen ke L untuk setiap epsilon positif terdapat bilangan asli N besar sedemikian sehingga jika N-nya lebih dari sama dengan N besar, maka mutlak dari AN kurangi L, ini kurang dari epsilon. Nah, karena tadi barisan fungsi Fn itu bisa didefinisikan sebagai kekonvergenan barisan bilangan real Fnx, nah, maka bisa kita terapkan definisi ini kan? Ya, jadi kita cek. Nah, kita mau buktikan nih bahwa Fnx sama dengan X pangkat N. Untuk X-nya berada pada interval 01, dia konvergen titik demi titik ke Fx. Ya, dengan di Fx-nya didefinisikan itu sama dengan 0. Untuk 0 kurang dari sama dengan X kurang dari 1. Dan sama dengan 1 untuk X sama dengan 1. Oke? Nah, Anda lihat. Karena ini itu ya, Anda cek seperti itu kayak tadi. Untuk X sama dengan itu, batas-batasnya kita cek. Untuk X sama dengan 0, elemen 01 kan, interval 01. Dan dipilih, misalnya diberikan epsilon positif sembarang. Anda bisa memilih N besar, elemen bilangan asli sembarang. Maka untuk N yang lebih dari sama dengan N, kita punya Fn 0 dikurangi F0 itu kan berarti sama dengan 0 kurangi 0, betul nggak? Fn 0-nya berapa? Fn 0. 0, Pak. 0 kan? F0? 0. 0 juga. Kalau Fn 0, Anda masukkan ke sini Fn 0. Anda masukkan Xn 0, berarti kan 0 pangkat N. Mau N berapapun, 0 pangkat N kan berarti 0. Berarti Fn 0, ya 0. Dikurangi F0. F0 lihat dari sini. Untuk X sama dengan 0, nilai F-nya kan 0. Berarti ini 0 kurangi 0 kan sama dengan 0. Oke, dan jelas mau N besar berapapun, 0 pasti kurang dari epsilon. Karena di sini epsilon positif. Oke? Bisa dipahami sampai situ? Bisa? Oke. Nah, untuk X sama dengan 1 dan epsilon positif sembarang, kita bisa memilih M besar, elemen bilangan asli sembarang. Maka untuk N lebih dari sama dengan M besar, berlaku Fn1 dikurangi F1. Mutlak Fn1 kurangi F1. Coba mutlak Fn1 berapa? 1, Pak. 1 kan ya? F1 juga bernilai 1 kan ya? Maka kita punya mutlak 1 kurangi 1 itu sama dengan 0. Dan 0 kurang dari epsilon.
Jadi dalam kasus ini si siapa yang berlaku sebagai n besarnya gitu ya, itu kita pilihnya sembarang. Mau berapapun ya, yang penting dia bilangan asli. Maka senantiasa memenuhi mutlak Fn1 kurang dari F1-nya ini kurang dari epsilon. Nah, sekarang bagaimana untuk X yang berada di antara 0, 1? Oke, untuk X elemen interval 0, 1, interval bukan 0, 1, kalau misal Anda diberikan X elemen interval 0, 1 dan epsilon positif sembarang, Anda harus mencari N elemen bilangan asli sedemikian sehingga Fnx kurangi Fx-nya itu mutlaknya untuk N lebih dari N besar, X pangkat N kurangi 0 ini kurang dari epsilon gitu kan ya. Yang Anda harus carikan itu kan ya. Betul? Anda masih ingat kan cara mendapatkan N besarnya? Masih ingat nggak? Kenapa saya pilih ini gitu? Halo? Anda masih ingat cara mendapatkan N besarnya? Masih ingat nggak? Oke, saya uraikan inilah. Kan misalnya diberikan X elemen ini. Ya. Nah, saya tulis inilah. Saya tulis ininya dulu, kalimat istilahnya yang mau Anda buktikannya apa. Misalnya diberikan X elemen interval buka 01 dan epsilon positif. Nah, bahasa ininya kan akan dicari, gitu kan ya. Akan dicari N elemen bilangan asli sedemikian sehingga untuk N yang lebih dari sama dengan N besar, ya, yang lebih dari sama dengan N besar, oke, untuk N yang lebih dari N besar, maka berlaku, ini udah ada ya. Ini dihapus, saya hapus. Maka berlaku Fnx dikurangi mutlak Fnx dikurangi Fx, ini nilainya kurang dari epsilon. Ini kan, yang mau Anda buktikan kan ini, berdasarkan definisi yang tadi. Betul? Betul nggak? Berdasarkan definisi ini nih, definisi ini. Ya, kalau AN konvergen ke L untuk definisikan untuk setiap epsilon positif, terdapat bilangan asli N besar, sedemikian sehingga jika N-nya lebih dari sama dengan N besar, maka mutlak AN kurangi L kurang dari epsilon. Kita ingin menunjukkan bahwa untuk X elemen interval buka 01 dan untuk interval 01 dan epsilon positif sembarang, Anda harus mencari N besar, elemen bilangan asli, sedemikian sehingga untuk N lebih dari sama dengan N besar, berlaku Fnx. Ini Fnx-nya berarti sama dengan apa? Fnx-nya berarti sama dengan apa? Yang dipakai? X pangkat N. Oke, yang dipakai adalah X pangkat N. X pangkat N. Dan Fx-nya apa? 0, Pak. Oke, 0. Ini ya? Salah. 0. Ini harus kurang dari epsilon. Oke? Nah, sekarang Anda mencari N-nya yang mana gitu. Anda masih ingat kan cara ini? Oke. Anda itu kan istilahnya oret-oretan itu kan ya? Oret-oretan. Nah, saya singkat aja gini ya. Kita mulai dari yang kesimpulannya kan, kita pengennya berlaku ini kan ya. Kita pengennya si X yang ini Fnx kurang Fx-nya kita pengennya kurang dari epsilon. Gitu kan ya? Artinya begini kan, kita punya mutlak Fnx kurangi Fx, berarti kan ini sama dengan mutlak X pangkat N dikurangi 0.
Oke, berarti kan sama dengan mutlak Xn. Betul nggak? Mutlak Xn kan? Saya tulislah supaya ini. Ini sama dengan mutlak Xn. Terus, tapi karena X-nya berada di antara 0 sampai 1, berarti X mutlak X pangkat N sama dengan apa? X pangkat N. Pak. Oke, mutlak X pangkat N ini akan sama dengan X pangkat N. Ingat, X-nya berada di antara 0 sampai 1, berarti dia positif. Oke? Ya. Bisa diikuti sampai sini? Berdasarkan definisi nilai mutlak ya. Oke, nah X pangkat N kita pengen ini kurang dari epsilon. Saya harus milih N kecilnya itu dia harus lebih dari berapa gitu kan. Ya Anda selesaikan ini untuk mendapatkan N kecil. Caranya gimana? Pakai logaritma kan? Kita pengen begini. Anda ambil logaritmanya kan? Berarti kalau Anda ambil logaritmanya, yang ini kan kalau Anda ambil logaritmanya, berarti kan kita punya ln X pangkat N, gitu kan ya? Ini Anda pengen kurang dari ln epsilon, betul? Betul nggak? Ya. Betul kan ya? Anda ambil nilai ln-nya di masing-masing ruas. Oke, berdasarkan sifat logaritma, berarti yang ruas kiri ini ekivalen dengan apa? Yang kiri sama dengan apa? N ln X. Pak. Oke, yang kiri ini sama dengan N ln X. Yang kiri itu sama dengan N dikalikan ln X. Oke, ini pengen kurang dari ln epsilon. Ya. Oke. Ya, N-nya N ln X-nya kurang dari ln epsilon. Berarti dari sini si N-nya harus N-nya harus gimana? Sebentar, ada yang itu enggak? Sebentar. Ada yang salah. Kenapa ada yang salah? Anda lihat, ingat. Oke, ya, betul. Sekarang gini. N sama N kali ln X kurang dari ln X. Oke? Maka akibatnya N gimana? N harus gimana? Berarti N-nya gimana? Berarti N-nya? N-nya? N-nya gimana? Lebih dari atau kurang dari? Ayo. Kurang dari ya, Pak. Kurang dari. Kenapa kurang dari? Kurang dari apa? Kurang dari ln epsilon per ln X. Gitu, betul. Kurang dari. Menurut yang lain gimana? N-nya kurang dari ln epsilon per ln X? Atau gimana? Menurut Anisah apa N-nya? N-nya kurang dari atau lebih dari? N-nya N besar apa ya? Enggak, N kecil ini. Dari kesamaan ini. Dari kesamaan yang terakhir ini nih. Saya punya kan kesamaan N ln X kurang dari ln epsilon. Berarti N-nya itu gimana? N-nya kurang dari atau lebih dari? Berarti N-nya kurang dari, Pak. Kurang dari. Ya, Oke. kurang dari epsilon. Kurang dari ln epsilon per ln X. Gitu. Iya. Oke, Zamhara.
Menurut Zamhara apa? Kurang dari atau lebih dari? Zamhara? Mana Zamhara? Ya, ketua kelas lah, ketua kelas. Randy, gimana Randy? Iya, Pak. N-nya lebih dari atau kurang dari ln epsilon per ln X? Ayo. Lebih dari ya, Pak? Kenapa lebih dari? Kenapa lebih dari? Kalau kata Samuel tadi, gimana Randy? Mendekati nol, Pak. Apanya mendekati nol? Yang N-nya, Pak. Saya punya ingat. Kan kita punya gini kan, kita pengen X pangkat N kurang dari epsilon. Nah, caranya itu kan, untuk mendapatkan N-nya itu harus gimana nih antara X dengan epsilon. Saya ambil nilai ln-nya kan, logaritma naturalnya masing-masing luas ini yang X pangkat N kurang dari epsilon. Saya ambil logaritma naturalnya. Berarti kan yang ruas kiri berarti ln X pangkat N. Yang ruas kanannya berarti ln epsilon. Oke, berdasarkan sifat logaritma kan ln X pangkat N itu adalah N ln X. Ini kurang dari ln epsilon. Nah, dari kesamaan N ln X kurang dari ln epsilon berarti N-nya apakah lebih dari ln epsilon per ln X atau kurang dari ln epsilon per ln X? Ini nilainya apakah salah. Apakah nilainya itu si N itu dia lebih dari ln epsilon per ln X atau dia kurang dari gitu. Nah, mana nih N-nya tandanya lebih dari atau kurang dari? Nih, lebih dari atau kurang dari? Ya, siapa yang mau ini? Mufida, gimana Mufida? Saya kasih petunjuk lah. Kan itu ln epsilon per ln X. Epsilonnya positif. Sekarang X-nya elemen interval mana? 01. 01. X-nya interval 01. Nah, petunjuknya itu aja, coba. Jadi kesimpulannya antara N dengan ln epsilon per ln X, mana yang lebih besar? N atau yang ln epsilon per ln X? N, Pak. Kenapa yang N? Kenapa? Karena berubah tanda nggak ya, Pak? Dikali Apanya? ln X. Kenapa berubah tanda? Karena dikali seperlon X, Pak. Oh, dikali. Kedua-duanya. Ya kenapa berubah tandanya? Kenapa? Karena ln X-nya itu negatif, Pak. Nah, karena ln X-nya itu negatif. Ingat, untuk X-nya berada pada interval 0 sampai 1, ya X-nya itu bilangan yang berada di antara 0 1, kan nilai ln X-nya kan negatif. Betul nggak? Ya. Masih ingat nggak? Kalau X-nya berada di antara 0 sampai 1, nilai ln X-nya itu negatif. Jadi kalau saya punya kesamaan N kali ln X kurang dari ln epsilon, berarti untuk mendapatkan N-nya kan Anda kali masing-masing dengan seperln X, gitu kan ya? Anda kali dengan seperln X, tapi nilai seperln X-nya itu kan negatif. Berarti kalau negatif,
Dikalikan ya berarti berubah tanda kan ya. Berarti si N itu dia harus lebih dari ln epsilon per ln X. Makanya di sini ketika Anda mau membuktikan untuk kasus X-nya berada di antara 0, 1, maka Anda pilih N besarnya itu sedemikian sehingga N besarnya lebih dari ln epsilon per ln X. Ya, maka dari sini untuk N yang lebih dari sama dengan N besar dan N besarnya lebih dari ln epsilon per ln X ya. Ya, N besarnya ingat lebih dari ln epsilon per ln X. Berlaku Fnx kurangi Fx itu sama dengan mutak X pangkat N kurangi 0 dan ini sama dengan X pangkat N. Ini nilainya kurang dari sama dengan X pangkat N besar. Dan N besarnya sendiri itu kan lebih dari ln epsilon per ln X. Tapi karena ingat ln epsilon per ln X-nya itu ya. Sebentar. Kalau N-nya lebih dari ln epsilon per ln X, ya. Berarti hasil baginya, kan ini X pangkat N ya. X pangkat N. Ya, karena ini X yang berada di antara 0, 1, berarti X pangkat N besar, ini nilainya kurang dari X pangkat ln epsilon per ln X. Oke, dan ini hasilnya sama dengan epsilon. Betul nggak X pangkat ln epsilon per ln X itu sama dengan epsilon? Betul nggak? Ada yang bisa buktikan? X pangkat ln epsilon per ln X itu sama dengan epsilon. Gimana buktikannya? Ayo. Gimana buktikannya? Halo? Gimana? X pangkat ln epsilon per ln X itu sama dengan epsilon. Gimana coba? Gimana? Halo? Kenapa pada diam ini? Dirubah jadi bentuk akar kan, Pak? Coba gimana? Coba jelaskan Ferdi. Jadi saya tulis lah ya. Saya tulis ya. Gimana? Ya, Pak. Mana? Saya tulis di sini ya. Mana? Di sinilah. Saya tulis di sini ya. Gimana coba Ferdi? X pangkat ln epsilon per X. Terus ini sama dengan? Sama dengan akar pangkat ln X dari X pangkat ln epsilon. Akar pangkat dari? Ln X. Ln X. Terus? Dari X pangkat ln epsilon. Nih? X pangkat? X pangkat? Ln epsilon, Pak. Ln epsilon. Terus? Terus, ini Pak. Ini maksudnya? Ini? Iya, Pak. Terus? Ayo, yang lain mikir. Gimana buktikan bahwa X pangkat ln epsilon per ln X itu sama dengan epsilon? Gimana caranya? Terus gimana ini? Ayo, gimana?
Gimana? Ayo. Ayo, siapa yang punya ide? Atau mau melanjutkan yang Ferdi, gimana? Jani, gimana coba Jani? Gimana buktikan bahwa X pangkat ln epsilon per ln X itu sama dengan epsilon? Gimana Jani? Pakai sifat yang logaritma. Jadi X pangkat ln E per ln X sama dengan X pangkat X. logaritma E basis X. Gimana? Bentar, saya tulis ya. Saya tulis ini ya. Yang Ferdi berarti ini nggak bisa dilanjutin, Ferdi. Saya. Nggak bisa, Pak. Oke. Tadi apa gimana, Jani? X pangkat basis logaritma E epsilon. Ini kan X pangkat kayak X pangkat ini. Gimana? X Pangkat ln E basis X ln epsilon basis X. ln epsilon basis X. Ya. Oke, ln epsilon basis X. Berarti saya harus ini saya gini maksudnya ya. Ini ya. Iya. Gini ya. Oke, basis X. Oke lah, saya tulis dulu aja. Terus gimana? Terus? Nah, berdasarkan sifat logaritma itu sama dengan epsilon. Sama dengan Epsilon. Epsilon. Iya. Kebayang nggak yang lain? Yang lain kebayang nggak? Nah, itu sama halnya kalau kayak ini ya Pak ya. Bilangan Euler itu Pak. Bilangan Euler. Kalau Euler kan ln-nya basis Euler gitu Pak. Ya, Pak. Ini kan masalah ln X. Ln X itu udah basisnya E sebetulnya kan. X ya Pak. Ln X ketika Anda menentukan ln X itu kan sama aja dengan E log X gitu ya. E logaritma X, ln X itu sebetulnya. Ya. Kalau ini kebayang nggak Anda? Yang lain gimana? Kalau saya sih sederhana aja. Kalau Anda nggak kebayang ini, saya kasih yang ini nih. Saya misalkan Y sama dengan ini. Saya kan pengen nyari kan ini itu sama dengan apa ya? Betul? Saya misalkan Y sama dengan X pangkat ln epsilon per ln X. Habis itu, saya ambil nilai logaritma naturalnya untuk masing-masing ruas. Berarti yang ruas kiri jadi ln Y, gitu kan ya? Betul? Ya. Dan yang kanan berarti ini sama dengan ln dari X pangkat ini kan ya? Betul? Sepakat? Iya, Pak. Dan yang ruas kanan ini sama dengan apa? Yang ruas kanan sama dengan apa? Ln epsilon Pak. Hah? Ln Ya, epsilon. sebelum ke ln epsilon jadi apa dulu? Ln epsilon per ln X kali ln X Pak.
Ini kan sama dengan ln epsilon per ln X. Gini ya, saya kalikan lagi dengan ln X, betul? Ya, karena ln X-nya tidak sama dengan 0, berarti kan ini akan sama dengan ln epsilon, gitu kan ya? Betul? Ya, yang ruas kanan ln epsilon, ruas kiri ln Y. Berarti Y-nya apa? Berarti Y sama dengan? Epsilon. Berarti Y-nya sama dengan epsilon. Padahal Y sendiri adalah sama dengan yang ini kan? X Ya, pangkat X pangkat ln X per ln X. Nah, ini adalah sama dengan epsilon gitu. Kebayang nggak kalau yang ini? Kebayang nggak? Ya. bayang, Pak. Anda misalkan Y sama dengan ini, Anda ambil logaritma naturalnya untuk masing-masing ruas, maka saya punya ln Y sama dengan ln X pangkat ln epsilon per ln X, maka berdasarkan sifat logaritma yang ruas kan ini kan berarti pangkatnya ke depan kan ya? Berarti ln epsilon per ln X dikalikan ln X. Karena X-nya positif berarti tidak sama dengan 0, berarti ini bisa dicoret, hanya ln epsilon. Kita punya ln Y sama dengan ln epsilon. Berarti Y-nya sama dengan epsilon gitu. Oke, bisa dipahami? Jadi begitulah membuktikan bahwa si Fnx konvergen ke Fx di sini. Jadi di sini kita pilih untuk X elemen interval buka 01 dan epsilon positif sembarang kalau diberikan gitu ya. Anda pilih N besarnya sedemikian sehingga N besarnya ini lebih dari ln epsilon per ln X. Maka untuk N kecil lebih dari sama dengan N besar, dan ini lebih dari ln epsilon per ln X, berlaku mutlak M Fnx kurangi Fx, yaitu sama dengan mutlak X pangkat N kurangi 0, dan ini sama dengan X pangkat N, ini kurang dari sama dengan X pangkat N besar. Ingat ini berlaku karena N-nya lebih dari N besar. Ya, karena N-nya lebih dari N besar, sekarang saya mau tanya dulu, kenapa untuk ini X pangkat N kecil nilainya kurang dari sama dengan X pangkat N besar? Kenapa coba? Kenapa berlaku begini? Karena nilai X-nya berada di interval 0 sampai 1, Pak. Karena X-nya berada di dalam interval buka 01. Oke? Karena X-nya berada pada interval 01, berarti X pangkat N kecil, di mana N kecilnya lebih dari N besar, berarti nilainya kurang dari X pangkat N besar, kan ya? Betul? Anda boleh ambil contoh lah, X-nya setengah aja lah, gitu ya. Anda ambil N kecilnya mau berapa misalnya? N kecilnya mau berapa coba? Pilih N kecil sama N besar, sehingga N kecilnya lebih dari N besar. Anda pilih N kecilnya berapa? 3, Pak. N besarnya? 2, ya. Anda masukkan. Berarti setengah pangkat 3 dibandingkan dengan setengah pangkat 2. Mana yang lebih dari? Setengah pangkat 3 dengan setengah pangkat 2, mana yang ini? Lebih kecil atau kurang dari? Kurang dari atau lebih dari? Ya? Setengah pangkat 3 kurang dari setengah pangkat 2. Gitu kan ya. Setengah pangkat 3 ini nilainya kurang dari setengah pangkat 2 gitu. Jadi kalau untuk N lebih dari sama dengan N besar, X pangkat N kecil ini nilainya kurang dari sama dengan X pangkat N besar. Dan untuk N besarnya yang lebih dari ln epsilon per ln X, oke, maka kita punya ini nilainya kurang dari X, apa namanya, X pangkat ln epsilon per ln X. Ya. Apa namanya,
sifat yang ini menjadi kurang dari, alasannya sama dengan yang tadi. Karena X-nya berada di antara 0, 1. Oke, berarti X pangkat besar, N besarnya, ini nilainya kurang dari X pangkat ln epsilon per ln X. Nah, yang X pangkat ln epsilon per ln X sendiri kan sama dengan epsilon. Oke, bisa dipahami? Bisa nggak? Halo? Ada yang mau bertanya? Halo? Firda, paham Firda? Insya Allah paham, Pak. Ini pasangannya Raja. Mana pasangannya Raja? Ah, malah hilang. Sovalina, gimana Sovalina? Sovalina? Oh, oke. Siva gimana Siva? Insya Allah Pak, sambil coba dipahami lagi. Anggelia? Insya Allah paham, Pak. Zainal? Mana Zainal? Oke, Silvi Fitriani gimana Silvi? Insya Allah paham, Pak. Mas Ziatun? Mas Ziatun mana? Istiqomah? Insya Allah paham, Pak. Oke, Maidia Egi? Insya Allah bisa dipahami, Pak. Oktina, gimana Oktina? Oke. Coba Nurlela jelaskan kembali penjelasan saya tadi. Membuktikan ini gimana? Coba. Nurlela? Ya, Pak. Coba jelaskan kembali nih yang saya jelaskan tadi. Saya masih belum terlalu paham, Pak. Masih sambil memahami itu, Pak. Bagian yang mana yang nggak pahamnya? Kenapa nggak nanya? Yang mana yang nggak pahamnya? Yang bagian yang ln epsilon tadi, Pak, yang per X, ln X itu. Ya, yang nggak ngertinya yang bagian mananya? Ln epsilon per ln X-nya yang bagian mananya? Yang bagian mananya? Bagian mananya? Yang bagian mananya? Epsilon itu kenapa jadi epsilon, Pak? Ln-nya? Apa yang apanya? Yang jadi epsilon. Lah kan ini epsilon. Kan ini contohnya nih, yang X pangkat ln epsilon per ln X. Saya misalkan sebagai Y. Oke? Saya misalkan itu sebagai Y. Jadi kita punya Y sama dengan X pangkat ln epsilon per ln X. Saya misalkan nih, si X pangkat ln epsilon per ln X-nya itu sama dengan Y. Nah, dari kesamaan ini saya ambil nilai logaritma naturalnya di masing-masing ruas. Berarti yang ruas kiri kan ln Y. Ini akan sama dengan ln dari X pangkat ln epsilon per ln X. Bisa dipahami sampai sini? Sampai sini nih? Nurlela? Iya, Pak. Bisa, Pak. Nah,
Sekarang Anda perhatikan nih, yang ruas kanan ini, yang ln X pangkat ln epsilon per ln X. Anda punya sifat logaritma kan? Kalau Anda ln X pangkat N, itu sama dengan apa coba? Ln X pangkat N. Halo? Nurlela? Ya, Pak. Ln X pangkat N sama dengan apa coba? Ya supaya yang inilah. Log dari X kuadrat sama dengan apa? Ayo Nurlela. Log X kuadrat. Apa sama dengan? Log X kuadrat. Sama dengan? 2 log X bukan, Pak? Nah, 2 log X kan? Ya. 2 log X. 2 kali log X. Ya. Berarti kalau ln itu kan sebetulnya logaritma juga kan ya? Ln itu kan E log X gitu ya. Ln X itu. Berarti sekarang ln X pangkat N. Jadi apa? N ln log X, Pak. Nah, N log X. Nah, N ln X itu kan ya? N ln X. Berarti sekarang saya punya ln X pangkat ln epsilon per ln X. Berarti sama dengan apa? Ln epsilon per ln X, Pak. Ah, ln epsilon per ln X kali ln X. Nah, ini ln X-nya kan tidak sama dengan, oh, berarti bisa dicoret kan? Habis kan? Ln X dibagi ln X. Ya, berarti yang tersisa ln epsilon kan? Betul? Iya, Pak. Nah, sekarang Anda lihat ruas kirinya apa? Betul, Pak. Luas kirinya kan ln Y kan? Luas kiri ln Y, luas kanan sama dengan ln epsilon. Ya berarti Y-nya pasti sama dengan epsilon. Ya, Y-nya sama dengan epsilon. Ya Y-nya sendiri apa? Yang ini kan X pangkat ln epsilon per ln X. Gitu. Bisa dipahami? Insya Allah bisa, Pak. Oke, siapa lagi yang mau nanya? Ayo, kalau Anda yang nggak nanya, saya yang nanya sama Anda. Anda harus menjelaskan. Nanti bisa jadi pertanyaan lebih sulit. Nah, ini udah banyak yang keluar ini. Oh, jadi 30. Ayo, siapa yang mau nanya? Pak, mau tanya Pak. Ya. Tadi itu Pak, saya masih kurang jelas yang jawaban Ferdi. Tadi kenapa ln X-nya dia minus ya Pak ya? Yang di sebelumnya tadi. Oke. Nah, sekarang saya kasih ilustrasi aja. Kan X-nya interval 0,1 kan ya? Iya. Ya, interval 0,1 kan? Nah, sekarang Anda ambil misalnya setengah aja lah supaya mudah ya. Atau enggak, oke setengah aja lah gitu ya. Oke, setengah ya. Ln setengah berdasarkan sifat logaritma sama dengan apa? Ln setengah. Coba log A per B sama dengan apa? Anissa. Log A kurang log B, Pak. Log A kurangi log B kan? Berarti ln 1 per 2 sama dengan apa? Ln 1 kurang ln 2 ya, Pak ya? Ln 1 berapa? Ln 1 berapa? Berapa ln 1? 0. 0 kan? Iya. Ln 2 positif negatif? Ln 2. Ln 2. Negatif. Kok masa negatif? Positif. Ln 2 loh. Positif. Ln 2 positif. Berarti kan 0 dikurangi suatu bilangan positif. Berarti hasilnya positif negatif.
Negatif. Positif. Negatif. Oh iya, Oh, kok dia positif? Nol dikurangi ya, Pak. Negatif kan? Nah, gitu. Iya, Pak. Saya kasih ilustrasi gitu aja. Jadi kalau X-nya berada di antara 0 sampai 1, ya nilainya pasti negatif. Ln-nya. Kalau X-nya di antara 0, 1, maka nilai ln X-nya itu negatif. Gitu. Ilustrasinya kayak tadi. Anda ambil X-nya setengah aja lah gitu ya. Berarti kan ln setengah. Ln setengah itu kan sama aja dengan ln 1 kurangi ln 2. Ya, ln 1 kan 0. 0 dikurangi ln 2. Ln 2 kan positif. Ya, batasnya kan kalau X-nya 0 sampai 1 dia negatif. Lebih dari 1 kan dia positif ya. Ln-nya. Ya, berarti 0 dikurangi suatu bilangan yang positif. Berarti hasilnya negatif. Ya, jadi karena kita punya ini kan, kita punya apa namanya? Mana tadi teh? Oret-oretannya ya, maksudnya ya Anda itu ya. Kan Anda punya ini kan, N kali ln X dikurangi ln epsilon. Berarti kan N-nya itu sebetulnya ln epsilon per ln X itu kan ya. Betul? Ln epsilon per ln X. Tapi karena dibagi dengan bilangan negatif, berarti tanda ketasamaannya ini berubah tanda kan? Iya. Betul Anissa? Iya, Gitu. Jadi N-nya berubah tanda. Jadi tandanya berubah. Jadi N-nya itu lebih dari ln epsilon per ln X. Makanya dipilih nanti di sini N besarnya, pilih yang lebih dari ln epsilon per ln X gitu. Paham? Paham, Pak. Oke, yang lain gimana? Ada lagi mau tanya? Silakan Anda tanya sampai ini, nggak usah takut ini salah. Kalau Anda nggak ngerti, bilang Anda. Yang ngertinya gimana gitu ya. Jangan sampai nggak ngertinya itu numpuk. Ya. Ya, Pak Ketua ya. Pak, mau tanya lagi, Pak. Ya. Kan itu kan untuk soal yang Fn X ini kan X pangkat N-nya, X-nya itu 0 sama 1, 0 sampai 1. Ya. Nah, itu kan mengakibatkan N besarnya lebih dari ln epsilon per ln X. Nah, berarti itu nilai N-nya itu tergantung dari intervalnya ya, Pak ya, menentukan nilainya. Ya. Ya Anda lihat kan kalau misalnya gini, saya ganti. Kalau X-nya misalnya, X-nya coba yang bukan di interval 01. Sebutlah misalnya ini X-nya dari 1 sampai hingga lah. X-nya lebih dari 1. Fn X-nya konvergen nggak? Kalau X-nya saya ganti ya. X-nya itu X-nya lebih dari sama dengan 1. Konvergen nggak? Barisan Fx-nya. Fnx-nya. Saya ganti ini maksudnya gini. Saya ganti ini lebih dari 1 aja lah. Saya hapus nih dulu ya misalnya gitu ya. Saya hapus nih misalnya gini ya. X-nya lebih dari 1. X-nya konvergen nggak? Ini dianggap yang di bawahnya nggak ada ya. Pertanyaan saya, konvergen nggak? Divergen, Pak. Divergen kan? Ya, Pak. Nah, divergen. Ya. Ya kalau X-nya lebih dari 1 ya Anda masukkan aja X-nya 2. 2 pangkat N coba. Untuk N yang semakin membesar, barisan 2 pangkat N dia menuju ke mana? Menuju ke hingga kan? Ya. Berarti ya, dia Pak. divergen. Betul? Oke? Bisa dipahami? Oh iya, Pak. Ya. Saya Ya, ganti maaf, nih. Pak, saya keluar. Saya ganti nih min 1 sampai 0. Nah, saya ganti ini min 1 sampai 0. Saya jadiin PR lah buat Anda. Nanti dijawab di hari Senin. Saya ganti aja nih yang ini ya. Coba. Kalau konvergennya ke fungsi F yang mana? Ya, konvergennya fungsi F yang mana? Kemudian buktikan kalau dia konvergen. Ya.
Kalau misalnya tidak kalau divergen ya kenapa dia divergen? Oke? Bisa dipahami maksud saya? Halo? Iya, Pak. Ya. Oke. Karena waktunya mau habis ya. Jadi ini saya tutup sampai sini dulu ya. Oke. Kalau ada pertanyaan, nah silakan nanti hari Senin Anda bertanya sama Bu Siti. Sampai Bu Siti tidak bisa jawab ya. Bu Sitinya masih ada kan ya? Bu Siti masih ada? Masih, Pak. Masih ya. Bu Siti nanti akan menjawab pertanyaan Anda. Oke. Sampai di sini dulu ya. Kalau ada pertanyaan silakan Anda siapkan di rumah pertanyaannya. Nanti hari Senin Anda tanyakan. PR-nya itu aja coba. Ini konvergen atau divergen. Cuma saya ganti intervalnya aja. X-nya di interval min 1 sampai 0. Ya. Oke. Sampai di sini. Untuk kuliah hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Saya tutup ya.